Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru agama Islam di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di Ilham Maulani Channel informatif dan inspiratif. Hari ini saya sedang berada di sekolah tempat tugas saya, sekolah kami yang tercinta, SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Peserta didik pada saat ini masih belum diperkenankan untuk masuk sekolah. Mereka masih BDR, belajar dari rumah. Rekan-rekan, hari ini pula saya akan berbagi dengan rekan-rekan tentang contoh lengkap RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh khusus kelas 7 dan kelas 8 semester 1. RPP pembelajaran jarak jauh ini terutama yang berkaitan dengan kombinasi model daring dan luring. Model daring khususnya yang menggunakan Google Classroom dan WhatsApp atau WA, dan model luring yang memanfaatkan buku teks pembelajaran sebagai salah satu bahan ajarnya. Untuk mengetahui lebih detail tentang bagaimana contoh lengkap RPP pembelajaran jarak jauh kelas 7 dan kelas 8 semester 1, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Yang pertama kita lihat covernya, berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 dan 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian ada logo SMP Negeri 19 Tasikmalaya. Di bawahnya disusun oleh Ilham Maulani SAG MPD, guru PAI dan Budi Pekerti SMPN 19 Kota Tasikmalaya, dan di bawahnya lagi ada SMPN atau tulisan SMPN 19 Kota Tasikmalaya. Ini cover dalamnya sama dengan cover luar barusan. Setelah cover ada lembar pengesahan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2020-2021. Guru PAI dan Budi Pekerti, ada tanda tangannya Ilham Maulani SAG MPD. Kemudian mengetahui pengawas pembina Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Budi Mariadi SPD MPD. Juga mengetahui Kepala SMPN 19 Kota Tasikmalaya, Bapak Tarlin SPD. Dan juga di bawah mengetahui pengawas PAI, Bapak Dr. Agus Sasmita MPDI. Rekan-rekan, kita mulai dengan contoh RPP kelas 7 semester 1. Sekolah SMPN 19 Tasikmalaya, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Materi pokok Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. Alokasi 3 pertemuan atau 9 jam pelajaran. Kode KD 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3. Tujuan pembelajaran. Karena di sini ada 3 pertemuan, maka tujuan pembelajaran pun dibagi menjadi 3 pertemuan. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama, melalui model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan menggunakan Google Classroom, peserta didik mampu 1. Menyebutkan arti Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tepat. 2. Menyebutkan arti Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tepat. 3. Menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan benar. 4. Menjelaskan isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan benar. 5. Menguraikan isi kandungan hadis tentang menuntut ilmu dengan benar. Tujuan pembelajaran pertemuan 2,
Melalui mode pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau WhatsApp atau WA, peserta didik mampu 1. Mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil. 2. Mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. 3. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan benar. 4. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan benar. Pertemuan 3. Melalui mode pembelajaran jarak jauh dalam jaringan menggunakan Google Classroom, peserta didik mampu 1. Menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan baik. 2. Menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan baik. Kemudian B. Langkah-langkah pembelajaran. A. Kegiatan pendahuluan. Membuka pembelajaran dengan membaca basmalah, berdoa dan tadarus Al-Quran surat pilihan. 2. Peserta didik mengisi absensi kehadiran yang ada di Google Classroom dan WhatsApp. 3. Melakukan apersepsi dengan menanyakan wawasan peserta didik terkait materi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu, dan memotivasi peserta didik pentingnya mempelajari materi tersebut. 4. Menyampaikan atau menyisipkan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 5. Mengadakan tes awal atau pretest. B. Kegiatan inti. Pertemuan 1. 1. Peserta didik menyimak video bacaan dan arti Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. 2. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang bacaan dan arti Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. 3. Peserta didik membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, hadis serta artinya. 4. Guru menyisipkan materi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu pada fitur materi di Google Classroom dalam 4 bentuk, yaitu foto atau gambar, MS Word, PowerPoint, dan video. 5. Peserta didik membaca dan memahami materi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. Pertemuan 2. Guru menyajikan contoh cara membaca dan menghafalkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 melalui voice atau video di WhatsApp. 2. Peserta didik secara berulang-ulang latihan membaca dan menghafalkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 di rumah masing-masing. 3. Peserta didik mendemonstrasikan bacaan dan hafalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, serta menyisipkannya dalam bentuk voice atau video pada lampiran WhatsApp. Pertemuan 3. 1. Peserta didik menyimak bacaan tentang keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 melalui 4 bentuk, foto atau gambar, MS Word, PowerPoint, dan video. Keempat bentuk materi tersebut disisipkan pada fitur materi di Google Classroom. 2. Mengajukan pertanyaan tentang keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. C. Kegiatan penutup. 1. Pemberian penguatan dan menyembuhkan materi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. 2. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dan menyajikan pesan moral terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 3. Peserta didik mengerjakan tes akhir berupa uji kompetensi yang harus diisi melalui Google Formulir atau Google Form. 4. Menyampaikan rencana kegiatan pertemuan berikutnya. 5. Pembelajaran ditutup dengan membaca hamdalah dan Quran Surat Al-Asr. C. Penilaian pembelajaran. 1. Penilaian
sikap spiritual. A. Teknik penilaian diri berupa pengiriman foto-foto kegiatan di rumah yang bernuansa spiritual melalui Google Classroom dan WhatsApp. B. Bentuk instrumen fitur penilaian diri pada Google Classroom dan WhatsApp. 2. Penilaian sikap sosial. A. Teknik penilaian diri berupa pengiriman foto-foto kegiatan di rumah yang bernuansa kepedulian sosial melalui Google Classroom dan WA. B. Bentuk instrumen fitur penilaian diri pada Google Classroom dan WA. 3. Penilaian aspek pengetahuan. Teknik penilaian tes uji kompetensi. B. Bentuk instrumen soal-soal di Google Formulir. 4. Penilaian aspek keterampilan. A. Teknik penilaian portofolio berupa pengiriman foto hasil karya, menulis Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu melalui Google Classroom dan WhatsApp. B. Bentuk instrumen fitur penilaian portofolio dalam Google Classroom dan WhatsApp. Di bawahnya ada Tasikmalaya Juli 2020. Di sebelah kanan guru mata pelajaran Ilham Maulani, dan di sebelah kiri mengetahui Kepala SMPN 19 Kota Tasikmalaya Tarlin SPD. Rekan-rekan, untuk contoh RPP selanjutnya saya tidak akan membacakan, tetapi saya hanya meliput saja bacaannya ataupun teksnya. Ini RPP materi pokok masih kelas 7 semester 1, materi pokok Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Materi pokok jujur, amanah, istiqomah. Materi pokok ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Materi pokok sholat berjamaah.
Materi pokok sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Rekan-rekan, yang tadi adalah kelas 7 semester 1, sekarang contoh RPP kelas 8 semester 1. Pertama, materi pokok Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Materi pokok iman kepada kitab Allah. Materi pokok minuman keras, judi, dan pertengkaran. Materi pokok perilaku jujur dan adil. Materi pokok sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Materi pokok sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Materi pokok pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah.
Rekan-rekan guru agama SMP di seluruh Indonesia, demikianlah contoh lengkap RPP pembelajaran jarak jauh dengan kombinasi model daring dan luring khusus kelas 7 dan 8 semester 1. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan apabila itu layak untuk dibagikan kepada orang lain, silahkan untuk di-share. Lebih berkah menyebar kepada orang lain. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi rekan-rekan yang men-sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.